Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah ya, Tuhan pemilik seluruh alam semesta, yang karena atas izinnya jualah ya, sehingga saya ya, sehingga teman-teman ya bisa bertemu ya, bisa berkumpul di ruang maya ya, ruang dunia maya, guna sama-sama ya, guna sama-sama menghadiri ya atau menyaksikan Meet the Glasses episode ke-7. Alhamdulillah ya, pencapaian yang luar biasa. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW atas perjuangan beliau ya, atas dakwah beliau, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman ya, nikmatnya iya. Untuk malam hari ini ya, kalau ada yang baru gabung kemudian nyari Bule mana nih, Bule masih di jalan ya, jadi beliau lagi ini nganter anaknya yang sulung ya ke pondok, mungkin lagi di jalan karena tadi saya WA nggak aktif ya. Oh, alhamdulillah beliau sudah join ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Masih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Pucuk dicinta ulam pun tiba ya, dibicarain baru aja dibicarain tiba-tiba muncul. Oh iya. Gimana? Boleh sehat? Maaf di video ya, alhamdulillah, tapi videonya sepertinya karena di mobil gelap jadi tidak bisa dinyalakan. Jadi saya tidak ada gambarnya, Iya, hanya nggak video apa-apa. saja. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Biar lancar. Malam hari ini ya. Amin. Ya, malam hari ini kita sudah dibersamai ya oleh 2 orang narasumber ya. Ada Mbak Meli Mustofia dan Mbak Afia Rasyad. Ya, jadi tema malam hari ini ya. Masya Allah, soleh aku bangun nak. Halo, sini boleh sini. Di sini sebelah sini ya. Ini. Ya, jadi tema malam hari ini tidak aktif di videonya di situ. Ya, jadi tema kita malam hari ini itu adalah ya, ku cari kau ya dalam bait-bait doaku. Ini ada beberapa yang japri saya ya, dipikirin ini judul novel, ada juga yang mikir ini apa judulnya, ya, edisi judulnya gimana gitu. Sengaja juga nggak mau bilang ya ini materi apa. Iya, jadi ini ya, maksudnya karena redaksi bahasa dari tema malam hari ini itu agak-agak gimana ya, jadi mungkin dipikirnya ini sesuatu yang roman picisan ya, jadi pikirnya ini ini tips-tips nyari jodoh Kak Cigu. Jadi saya cuma bilang bukan ya, kalau mau tahu ini tentang apa silahkan silahkan ikut langsung. Iya, jadi ini bagi yang belum tahu, tapi kalau yang sudah kenal dengan sosok beliau berdua itu tidak akan susah ya menyambungkan antara tema kita malam hari ini dengan self branding beliau berdua. Siapa sih yang nggak kenal Mbak Meli ya? Iya, nah. Siapa sih yang nggak kenal ya? Jadi beliau itu begitu piawai dalam membacakan puisi ya. Jadi saya kenal beliau itu gabungnya di ini ya, batch 2. Jadi sudah apa ya? Pokoknya sudah banget deh dengan ini. Dengan teknis beliau ya membawakan puisi. Jadi untuk yang mau apa ya? Yang mau dengar puisi
ala-ala perjuangannya, ala-ala ideologis. Nah, boleh nih ya, sebentar disimak. Nah, kemudian Mbak Afia Rashad ya, jadi beliau ini kalau nggak salah, kemarin batch berapa ya? Aduh, saya lupa. Ya, beliau juga ini ya, jadi cukup ini juga kalau disodorkan, kalau main apa puisi estafet ya, nah ini beliau ahlinya nih. Ya, jadi mikirnya cepat buat menyambung-nyambungkan kata ya, menyambung-nyambungkan diksi. Jadi pokoknya dalam kesimpulan saya beliau berdua ini ya, punya kemampuan untuk menghasilkan pilihan-pilihan kata ya, memilah-milah diksi itu yang dia mampu ya menyentuh hati ya, menyentuh jiwa, dan manakala kemampuan ini dibawa ke ini ke apa sebagai wasilah dakwah ya yang sifatnya ideologis, tentu efeknya itu akan powerful ya, jadi akan luar biasa. Nah, seperti apa ya gubahan kata-kata ya, gubahan puisi ya, yang ketika itu dikemas sebagai wasilah dakwah akan seperti apa hasilnya. Nah, langsung saja ya saya sapa nih beliau berdua ya. Assalamualaikum Mbak Meli. Silahkan di-on-kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah ya. Mbak Afia ada, Mbak Afia? Dalam ada Cikgu. Iya, Masya Allah ada ya. Iya. Oh iya, sebelum saya nanya-nanya, saya baca dulu ya profil beliau berdua. Bule, ada Bule? Ya, saya Cikgu. Ya, Bule bisa minta tolong dibacain dulu ya profilnya. Ini si kecil mau minta haknya. Baik, sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cikgu Afi, sehat Cikgu? Alhamdulillah. Ustazah Meli sehat. Ngapunten nggih. Alhamdulillah. Saya sambil ngapunten, saya Maaf. sambil di jalan niki. Oh, ma'assalamah. Fi amanillah. Amin, Allahumma amin. Amin. Baik, para Bunda Soleha yang ada di ruang Zoom pada malam hari ini, mohon doanya. Saya OTW Nganjuk Jawa Timur bersama anak lanang, mudah-mudahan lancar dan tidak menghilangkan tugas saya sebagai host malam ini. Karena memang kemarin rada mendadak gitu ya, harus pulang di tanggal 31 Oktober, sampai pondok harus tanggal 1. Mudah-mudahan lancar semuanya. Baik, saya memang waktu itu sama Cikgu Hasni ini, Cikgu kita main sastra yuk. Main sastra itu saya punya 2 nama. Saya ada Cikgu Afia Rashad dan satu bikin saya kemarin sempat nangis tuh bacaan puisinya Ustazah Meli. Maka yuk kita jodohkan 2 orang ini di malam hari ini dengan tema sastra dan puisi. Jadi apalagi kalau misalkan saya di KAM itu kan sama Cikgu Afi itu kayaknya punya tautan gitu. Jadi kalau ada tugas dari Cikgu Afi itu saya selalu masuk gitu loh, selalu mengerjakan karena memang suka gitu. Baik. Mana kemarin ya? Baik. Saya bacakan sebentar. Baik, profil singkat dari Cikgu Afia Rashad. Beliau lahir di Probolinggo 15 Januari 1987. One and only daughter alias anak tunggal. Beliau adalah status ibu rumah tangga dengan 4 anak. Vivi Abdurrahman Kids 5 tahun 6 bulan. Yang kedua, ini maksudnya namanya sama semua Cikgu ya. Vivi Abdurrahman Kids 2, 3, dan 4. Itu ada nama keinginan untuk belakangnya nambah lagi Cikgu? Aktif di dunia literasi sejak usia 8 tahun. Barakallah. Sejak kecil suka menulis puisi dan syair. Suka membaca dan jalan-jalan. Setelah lulus SMA menjuruskan diri di dunia sastra. Sastra milik Anglo
Saxon. Saya nggak salah baca ya. Kesibukan saat ini selain rebahan, rebahan yang menguntungkan, rebahan menulis opini suka-suka, kalau mandek langsung nulis puisi ini emang paling enak kalau mandek nulis puisi. Selain itu aktif di grup kepenulisan komunitas aktif menulis. Dari sini menyebarkan sayap dalam dunia sunting bersama lini masa. Moto beliau adalah ish kariman out mut syahidan. Barakallah. Langsung Ustazah Meli saya bacakan juga, Cikgu. Kalau ketemu bacain, tapi kalau enggak biar saya. Pas ketemu. Nama beliau Meli Mustofiah. Ya, Alamat beliau di Probolinggo, Jawa Timur. Riwayat pendidikan beliau UIN Sunan Kalijaga, Jakarta, PPTQ Al-Asy'ariyah Wonosobo, PPP Nurul Ummahat Kota Gede Yogyakarta. Moto beliau, puncak ilmu adalah takut kepada Allah. Inilah dua narasumber kita pada malam hari ini, dan insya Allah akan dipandu oleh Cikgu Hasni Tagili untuk menyampaikan suka duka beliau berdua ini dalam dunia kepenulisan. Wabil khusus untuk Cikgu Afiah Rasyad adalah kepenulisan sastra dan puisi. Monggo Cikgu. Iya, makasih banyak ya. Tadi udah dibacakan dua profil ya dari narasumber kita malam hari ini. Nah, kita langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Kalau tadi sudah ya, jadi tadi di profilnya Mbak Afia itu dia sudah menyampaikan bahwa menyukai dunia sastra itu, menulis itu ya, khususnya menulis puisi itu dari usia 8 tahun ya. Masya Allah, 8 tahun saya ngapain ya? Masih main. Ya, jadi dari usia itu ya, dari usia 8 tahun itu kan pasti apa ya, lika-liku perjalanannya panjang banget ya, lika-liku perjalanan menulisnya maksud saya. Nah, dari proses ini sampai akhirnya nah dari proses ini ya, dari proses yang panjang ini ya, dan saya yakin juga ini pasti terjadi ya sama Mbak Meli. Jadi ketika kita memutuskan untuk membranding diri ya dengan sebuah jenis tulisan, itu kan pasti sudah melalui proses yang panjang. Nah, yang ingin saya kulik nih ya, yang ingin saya ketahui dari proses yang panjang ini, kenapa ini bisa terjerumusnya ya dalam tanda kutip ke aktivitas menulis puisi ini? Apakah memang senang dari dulu itu ngotak-ngatik bongkar-bongkar ini ya kata, atau kesukaan itu timbul karena ngikut temen ya, atau hasil dari baca buku atau apa? Nah, silahkan kita ke Mbak Meli dulu ya, baru langsung disambung ke Mbak Afia. Silahkan Mbak Meli. Oh ya, jazakillah khair Cikgu Hasni. Mungkin sebelumnya saya cerita dulu gitu. Ketika dipinang oleh Cikgu Didi gitu ya, Bule Didi untuk hadir di sini, saya gemeteran. Waduh, saya kalau suruh ngisi tentang materi nggak tahu gitu. Enggak kok, cuman kita bincang-bincang aja gitu. Oh ya, oke lah, insya Allah. Kalau ditanya, mungkin kalau tadi Cikgu Afi udah lengkap ya profilnya di profil. Kalau saya sama juga dari kecil, cuman mungkin saya prosesnya lebih dari awalnya sering disuruh untuk tampil berpuisi ya. Sering ikut lomba puisi ya sejak SD, memang sejak SD sering tampil puisi, dan alhamdulillah juga sering mendapatkan juara dari SD, MTS,
aliyah, bahkan di pesantren dan juga di kampus selalu ikut lomba puisi gitu. Nah, mungkin yang apa namanya dari sering saya apa namanya berpuisi, akhirnya saya suka menulis puisi gitu. Jadi awalnya itu dari karena sering tampilnya itu gitu. Jadi waktu SD itu saya punya satu buku khusus yang isinya itu puisi-puisi ya, puisi-puisi alay anak kecil ya, tentang persahabatan gitu ya. Nggak tahu sudah tapi bukunya itu kemana gitu. Jadi, berawal dari situ kemudian saya, apa namanya, menyukai untuk menulis puisi. Tetapi memang kalau, aktivitas menulis puisi sendiri itu saya jarang lakukan ya. Karena saya seringkali itu, ketika misal biasanya kan kita timbul, apa namanya, kata-kata berpuisi itu timbulnya itu ketika ada suatu peristiwa atau apa yang mendera kita. Nah, itu biasanya saya langsung ucapkan, tidak saya tuliskan. Jadi langsung saya ucapkan, gitu. Jadi hilang akhirnya, nggak tercatat kan gitu puisinya. Ya itu saya seringkali seperti itu, langsung mengucapkan gitu, langsung mengekspresikannya dengan lisan gitu, dengan ucapan. Jadi tidak saya tulis gitu. Jadi saya sering dulu seperti itu. Terus apalagi sudah begitu, Cikgu? Ya mungkin begitu ya. Oh, Jadi saya memang berawal dari ini ya. dari tampil dulu, sering ikut lomba, Dari sampai yang mungkin yang saya sangat tampil. berkesan itu waktu saya MTS itu sampai menjuari tingkat provinsi Jawa Tengah gitu waktu itu. Itu sudah apa ya, Masya saya Allah. ya merasa bangga gitu. Apa namanya, yang seperti itu. Nah, mungkin sedikit cerita, saya dulu sempat ya mungkin ada rasa sedih gitu ya waktu masuk kuliah itu kan saya awal-awal mulai mengenal dakwah gitu ya. Nah, itu oleh istilahnya musyrifah saya ketika waktu itu saya mau masuk kampus, pengen ikut lomba puisi gitu ya istilahnya. Terus beliau tuh rada tidak setuju gitu istilahnya. Kamu tampil di hadapan apa namanya? eee, apa sih, orang banyak kayak gitu kan. Tapi ini passion saya gitu. Jadi saya rasanya, aduh kok kok jadi mengekang apa ya, hobi saya ini kayak gitu istilahnya ya. Tapi alhamdulillah, kemudian, ternyata ya dengan berjalannya waktu saya paham gitu apa yang dimaksudkan oleh beliau gitu. Ya, tapi waktu itu ya emang saya belum belum mengkaji kitab ya, waktu itu baru awal-awal pembinaan gitu. Jadi saya tetap ngotot ikut. Alhamdulillah dapat juga juara waktu itu. Tapi ya seperti itu dah. Tapi ya ada kepuasan gitu kan, ya karena memang udah passion-nya di situ gitu. Akhirnya malah, ketika ada aksi itu saya pernah aksi akhwat saja ya semuanya, saya pernah disuruh untuk, berpuisi itu di atas apa, mobil bak terbuka itu, kan aksi ya di alun-alun Jogja waktu itu. Jadi tuh Masya Allah, ternyata dakwah Iya, ini tidak kemudian apa namanya ya, tidak memberangus passion membatasi. saya gitu ya, saya sangat, senang gitu istilahnya. Gitu. Iya, Masya Allah ya. Bisa Jadi tersalurkan. eh iya, selama di ini ya, selama diakomodir dengan tidak menabrak hukum syara ya, Insya Allah tetap bisa ini, tetap bisa disalurkan. Iya. Iya, kita ke Mbak Afia ya, kita ke Mbak Afia Rashad. Ya, gimana nih Mbak Afia? Dibagi ceritanya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair, Cikgu Hasni. Jazakallah khair juga Bule Didi atas kesempatan diberikan di panggung ini gitu ya. Alhamdulillah kalau saya memang sejak kecil itu suka dendang ya, berdendang gitu. Karena Bapak memang orkes dulu sebelum sekarang seperti ini gitu ya. Jadi beliau itu sering memberikan saya itu buku-buku
bobo atau mentari yang memang itu bekas sebenarnya loa, apa ya, barang loa gitu yang sudah dibaca 2 bulan lalu atau berapa bulan lalu, karena kami memang di desa saat itu tahun 90-an itu sangat-sangat susah untuk dijangkau oleh akses buku kayak gitu. Alhamdulillah sejak ibtidaiyah gitu, usia 8 tahun, saya sudah suka menulis karena buku itu korespondensi juga. Menulis puisi itu kan yang paling simpel gitu, yang paling mudah bagi saya. Oh, ini mudah sekali kan, seperti itu. Mencobalah ngoret-ngoret, tapi malu gitu. Jadi hanya menjadi apa ya, koleksi pribadi saat itu. Menjadi koleksi pribadi dalam buku yang mungkin sama seperti Mbak Meli tadi yang disampaikan Mbak Meli, ya hanya di sebatas oret-oretan seperti itu. Tapi ternyata gitu ada satu peristiwa yang kemudian buku saya itu tertinggal di bangku sekolah gitu. Bukan hanya buku itu gitu, beberapa buku gitu, karena saya waktu itu habis ikut lomba MTQ terus langsung pulang, lupa agak ke sekolah lagi untuk ngambil buku. Ya sudah, besok saja, ternyata dibaca oleh guru. Nah, dikirim itu ke majalah Bobo. Oh, alhamdulillah, ternyata ini apa kata beliau, kamu itu bisa nulis seperti itu, cobalah dikirim. Saya nggak ngerti Pak, saya seperti itu. Jadi waktu itu saya diajari ngetik tik 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 seperti itu ya, pakai mesin tik itu. Jadi ya sudah, alhamdulillah lewat perantara almarhum Pak Is itu, alhamdulillah ya tembus di Bobo. Saat itu ya seneng sekali, namanya anak kecil ya girang banget, apalagi sampai ada fee gitu ya, fee yang saat itu berapa kali lipat dari uang saku saya gitu ya, Masya Allah luar biasa. Akhirnya dari situ saya akhirnya termotivasi untuk menulis gitu kan, sering ikut lomba juga gitu, sering ikut lomba di pentas sekolah, terus sekolah waktu itu. Nah, tambah lagi sejak SMA saya kenal sama almarhumah sahabat saya itu, ya tambah klub seperti itu. Sejak MTS sebenarnya ya tambah klub. Disitulah dunia literasi saya suka, tambah saya suka itu. Sejak SMA itu kami langsung gabung sering ke tim gitu ya. Ke tim itu sebatas, awalnya sih sebatas nonton gitu, sebatas nonton drama ataupun pembacaan puisi Pak W. Rendra ataupun siapa lupa saya yang wafat kemarin itu kesayangannya bule Didi itu Pak siapa ya, bule Sapardi ya, Djoko Damono. Bener, ya, Pak Sapardi Djoko Damono. Jadi yang gue inget aja. dengan seperti itu bule. Hanya sebatas ingin nonton seperti itu kan. Terus kalau ada apa ya, di madingnya tim itu ada pengumuman, nanti ada lomba puisi, nanti akan dijadikan lagu dan seterusnya, ya mencobalah di situ peruntungan ya, mencobalah peruntungan, ternyata ada berapa yang tembus dan dijadikan lagu beneran di soundtrack film. Ya alhamdulillah kan, itu menjadi milik komposernya kan begitu ya. Ya sudah, alhamdulillah dari situ. Nah, ternyata di tahun 2007 itu alhamdulillah saya ketemu dengan barisan dakwah yang insya Allah sahih. Maka disitulah saya kemudian stop sepenuhnya gitu. Bagaimana ya perasaannya waktu itu, ya sedih juga kalau kemudian saya bukan jarang sih, ya berhenti total itu, intinya berhenti total ke taman itu ya, Taman Ismail Marzuki, terus saya harus berhenti total dari aktivitas musik dan seterusnya. Ya itu memang ya kenapa saya tertarik dengan puisi, ya karena memang saya suka sejak kecil itu. Puisi itu mudah, simple, ya sederhana seperti itu, tapi indah dan dalam seperti itu. Begitu Cigu. Iya, Masya Allah ya, jadi mudah, sederhana ya, tapi indah. Iya, nah luar biasa sekali nih ya, kita simak apa ya, proses ya dari pengalaman beliau berdua. Nah selanjutnya nih ya, kalau tadi masing-masing dari beliau berdua ini sudah mengemukakan ya bahwa rasa suka ya, passionnya ini terhadap puisi, ada teatrikal mungkin juga ya, ikut-ikut ya, yang demikian. Nah begitu hijrah ya, begitu bersinggungan dengan dunia dakwah, ini kan agak apa ya, saya bilang agak sensitif. Ya karena di satu sisi kita ini ya, kita paham bahwa ada bagian-bagian tertentu dari ya, baik dari sisi suara ya, tampilan wajahnya dan perilakunya itu yang harus dia jaga dari yang namanya pria ajnabi. Nah,
untuk apa? Saya tadi sudah sempat diceritakan ya, tapi masih sedikit. Saya masih mau ngorek-ngorek nih. Nah, ini setelah apa yang pada akhirnya membuat Mbak berdua itu menerima ya. Kan tadinya pas ketemu ini ya, pas thalabul ilmi kemudian disampaikan ada batasan-batasan gini, itu kan pasti bikin down ya sedikit banyak. Nah, apa nih yang pada akhirnya membuat Mbak Meli ya, membuat Mbak Afia itu sampai akhirnya ini berdamai lagi dengan keadaan dan kemudian tetap istiqomah ya memilih puisi sebagai jalur dakwah yang lebih dominan daripada wasilahnya yang lain. Silahkan Mbak Meli. Ya, terima kasih Cikgu. Jadi tentunya ya insya Allah semua sudah paham bahwa manusia itu pasti akan bertingkah laku sesuai dengan pemahamannya. Ya, insya Allah dengan seiring dengan pemahaman ya, karena memang ikut pembinaan gitu, akhirnya jadi memahami memang Islam itu tidak kemudian membatasi kita untuk mengungkapkan atau mengekspresikan kesenian ya. Bahkan kalau kita mengetahui bangsa Arab sendiri ya sebelum datangnya Islam aja terkenal dengan kebudayaan sastranya yang sangat luar biasa. Bahkan ketika dalam satu kabilah yang di sana ada penyairnya gitu istilahnya, itu nanti derajatnya itu istilahnya tinggi gitu ya di antara kabilah-kabilah yang lain gitu. Itu sedikit yang saya ketahui ya, mungkin nanti Cikgu Hasni yang lebih tahu gitu. Nah dari situ kemudian kalau dulu mungkin sebelum saya paham ya, sebelum saya memahami ya puisi-puisi saya yang saya gubah gitu istilahnya itu lebih banyak yang temanya tentang perasaan hati yang baper-baper gak jelas gitu istilahnya. Mungkin kalau sekarang lebih ke lebih ke ideologis kan seperti itu. Tapi memang saya sedikit mungkin kesulitan ya untuk kalau diksi untuk yang melo-melo itu kan saya lebih banyak dan lebih bervariasi ya dibanding dengan yang misal kritik sosial gitu ya, puisi-puisi yang temanya itu kritik sosial itu lebih menurut saya itu lebih menantang karena kita harus mengemasnya dengan indah tetapi pesan itu tersampaikan gitu. Nah, jadi kemudian yang kemudian membuat saya ya bertahan di sini tentunya pemahaman, kemudian juga ketika membaca Sirah Sahabat gitu kan, saya sangat terinspirasi dengan Abdullah bin Rawahah gitu kan yang beliau dengan syair-syairnya itu bisa menggugah ya semangat perang ya waktu itu pasukan yang sudah mulai lemah, kemudian Abdullah bin Rawahah kemudian menyampaikan syairnya untuk menggelorakan lagi semangat jihad pasukan kaum muslimin gitu. Nah dari situ berarti puisi ini ya bisa dijadikan sebagai wasilah dakwah juga kan gitu. Jadi memang di situ ya kemudian yang membuat saya lebih enggak masalah gitu. Ya akhirnya ya tapi untuk bikin opini itu sangat susah sekali gitu ya. Bisanya bikin puisi aja gitu. Kalau bikin puisi itu cepet gitu, bisa cepet gitu. Tapi kalau opini aduh ini merangkainya susahnya luar biasa gitu. Tapi memang untuk puisi yang ideologis ini juga lebih susah menurut saya dibanding dengan puisi-puisi yang mungkin temanya percintaan atau apa itu sangat lebih mudah sekali. Tapi kalau untuk yang ideologis ini tantangan tersendiri ya karena memang kita harus memilih diksi yang tepat, yang bagus, pesan tersampaikan, ada misi dakwahnya kan seperti itu. Ya di situ. Mungkin begitu, Cikgu. Iya. Sebelum saya sambung ya, kita ke ini dulu, kita ke Mbak Afia dulu. Silakan. Bismillah.
Jadi pandangan saya akhirnya gitu ya terkait dengan gimana awal saya itu sebentar sih gue apa? Iya, baby bangun ya, ada biasa ya emak-emak nge-zoom, ada balita beginilah. Ya, sambil menunggu Mbak Afia ya mengkondisikan ya anaknya bangun kayaknya. Iya, jadi tadi mendengar cerita Mbak Meli, saya jadi ingat ini ya. Jadi, aduh, tapi agak lupa juga ini di kitab mana nih disebutkan, kitab Daulah atau di mana ya. Jadi pada pada masa Rasulullah ya berdakwah, itu ada seorang penyair ya. Saya juga lupa ini namanya siapa. Jadi itu kan dakwahnya Rasul itu kan gimana ya, dengan fitnah. Jadi orang-orang yang tidak suka sama beliau itu kan penuh dengan ini ya, mereka melabeli Rasul dengan orang gila lah ya, jadi dukun ya, penyihir dan lain sebagainya. Karena bagi mereka Rasul, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bisa bisa memberi jarak ya antara suami dan istri, anak dan orang tua ya. Kemudian dijuluki sebagai orang gila karena bahasa yang keluar dari Rasulullah itu ya, karena bahasanya adalah bahasa yang disadur dari bahasa Al-Qur'an ya, yang bahasanya pilihan katanya begitu indah karena datangnya langsung dari Allah, itu dianggap sebagai sesuatu yang aneh ya di mata orang-orang kafir. Nah, maka menyebarlah gosip ya, menyebarlah gosip pada saat itu bahwa setiap penyair yang datang ke Mekah itu dilarang ya untuk berinteraksi dengan Rasulullah. Mendengar dia ngomong itu bisa-bisa kamu ikutan gila ya seperti dia. Nah, tapi si penyair ini ya, mudah-mudahan nanti saya coba buka kembali. Tapi yang saya ingat itu kisahnya demikian ya. Jadi si penyair ini dilarangnya itu malah membuat dia penasaran ya, seperti apa sih ya redaksi yang diucapkan oleh Muhammad. Jadi dia penasaran. Nah, begitu ketemu kemudian dia mendengar ya Rasulullah membacakan ayat Al-Qur'an, Masya Allah. Jadi sebagai seorang yang dia kan penyair ya, kategorinya statusnya sebagai seorang penyair. Dia lekat sekali dengan kata-kata yang indah ya, dia lekat sekali. Nah, ini ada Tufail Ad-Dawsi ya, Masya Allah. Thank you very much ya untuk Teteh Serli. Ya, jadi begitu mendengar ini ya ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah, itu beliau langsung mengungkapkan keinginannya untuk berislam ya. Jadi dari situ ya, jadi kalau ditanya saya juga awal terjun ke dunia tulis menulis itu berangkatnya juga dari cerpen ya, dari puisi. Nah, begitu ada yang begini-begini itu pasti bikin kita down karena kita merasa aduh kita nggak punya ruang ya untuk kesenangan kita ya, passion kita terhadap fiksi ya, terhadap puisi, cerpen dan lain sebagainya itu kayaknya nggak kepake kalau kita dakwah. Tapi ternyata tidak seperti itu ya, tidak sesederhana itu. Oh iya, alhamdulillah ya, Mbak Afia sudah bergabung. Silahkan dilanjutkan. Jadi ada 3 gitu ya, ada 3 hal yang kemudian membuat saya tetap optimis gitu, optimis dengan puisi-puisi selain membaca dan tetap menulis gitu, seperti itu. Yang pertama itu dari surat An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, seperti itu. Jadi bil hikmah di sini kan ya dengan hikmah kan begitu, dengan untuk menyeru kepada jalan Allah dengan hikmah. Maka di situ ada salah satu musyrifah saya yang menyatakan ya sudah kita buat puisi yang indah gitu dengan kata-kata yang penuh dengan hikmah. Maka saya optimis, saya bisa, insya Allah saya bisa gitu. Yang kedua, itu saya pernah mendengar salah satu dosen dari Australia saat itu, Miss Anderson ya, menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah sastra yang paling tinggi dari bahasa manapun, seperti itu. Maka itu kemudian yang saya ingat, kenapa tidak orang kafir saja ini mengakui bahwasanya Al-Quran itu adalah sastra yang paling tinggi, seperti itu. Karena saya waktu itu memang belum baca Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ya, yang ternyata di dalam
Sirah Ibnu Hisham itu penuh dengan syair-syair. Ketika mereka mau berperang saja bersyair seperti yang tadi diceritakan oleh Mbak Meli. Terus yang ketiga, yaitu tadi bahwasanya tulisan gitu ya, dakwah bil qalam itu masih punya ruang gitu. Jadi kita masih bisa menyampaikan lewat puisi itu tadi. Kepada siapa? Kepada siapapun yang memang menjadi jodoh dari puisi-puisi saya seperti itu. Jadi saya optimisnya di situ. Jadi itu yang kemudian menjadi titik balik saya tetap optimis dengan dunia puisi khususnya. Seperti itu Cigu Hasni. Iya, Masya Allah ya. Iya, jadi ini secara tidak langsung nih Mbak Afia sudah memberikan kita resep ya. Rahasia nih ya dari keistiqomahan beliau ya yang sampai pada akhirnya tidak memilih ini ya, tidak memilih mundur sama sekali dari dunia puisi. Ya, alhamdulillah ya. Sangat luar biasa sekali ya. Saya bilang pengalaman-pengalaman beliau berdua ya yang insya Allah bisa diambil ibrahnya. Dari sekian banyak nih ya puisi yang sudah digubah ya. Mudah-mudahan ada yang ada yang masih diingat mungkin ya, yang paling berkesan entah dari proses pembuatannya ya, atau dari kontennya ya, atau dari apresiasi orang-orang ya terhadap puisi tersebut. Nah, kira-kira bisa mungkin ya dibagi ceritanya ke teman-teman ya, Meet the Glasses episode 7 malam hari ini. Itu puisi Mbak berdua yang mana nih ya, yang paling berkesan ya menurut masing-masing nih dari narasumber. Kita ke Mbak Meli dulu. Ya, silahkan Mbak Mel. Puisi yang karya sendiri. Iya, Mbak. Iya, Cigu. Yes, karya sendiri. Mungkin kalau yang karya sendiri, yang saya buat waktu itu ya, waktu saya ikut lomba di kampus sebagai mahasiswa baru, kampus UIN Sunan Kalijaga. Jadi waktu itu ada satu puisi wajib yang harus dibawakan oleh semua peserta. Terus yang kedua itu puisi yang gubahan peserta gitu. Itu waktu itu saya jalan-jalan di Malioboro gitu ya. Sebelum lomba itu jalan-jalan di Malioboro, kemudian melihat suami istri pengemis itu buta gitu. Akhirnya waktu itu jadilah sebuah puisi, dan puisi itu yang saya tampilkan waktu saya lomba di mana, di kampus itu, di kampus UIN itu waktu jadi mahasiswa baru waktu itu. Jadi judulnya waktu itu Sepasang Buta di Malioboro kalau nggak salah. Gitu. Itu mungkin yang berkesan karena memang baru kali itu mengikuti istilahnya perlombaan puisi yang harus memakai karya sendiri juga. Kalau sebelum-sebelumnya kan waktu SD, MTS, aliyah itu kan selalu membacakan atau membawakan puisi yang sudah disediakan panitia kan gitu. Nah, waktu yang di kampus itu satu puisi wajib dari panitia, kemudian yang satunya lagi puisi karya sendiri. Nah, itu mungkin waktu itu yang paling berkesan ya, karena memang awal dari membawakan puisi karya sendiri gitu. Ya mungkin itu Cikgu. Kalau membawakan puisi kan, orang lain, biasanya kan begitu ya, yang pertama itu. Iya. Ya. Ya mungkin begitu, ya, Cikgu. Biasanya memang yang pertama itu ya dia selalu berkesan ya, walaupun nggak setiap yang pertama itu dia hasilnya bagus ya, cuma itu pasti selalu ada cerita ininya. Selalu ada cerita di balik layarnya. Ya, kalau Mbak Afia gimana? Puisinya yang mana nih ya di antara segudang segudang tulisan puisinya? Bismillah. Jadi puisi yang paling berkesan bagi saya itu satu, mungkin bukan yang pertama, tapi pertama kali saya menulis tentang ibu. Seperti itu. Jadi memang saya jarang sekali menulis tentang ibu, entah itu tulisan dalam bentuk
prosa, maksudnya dalam bentuk ini ya, cerpen ataupun semacam artikel itu jarang sekali ya, bahkan puisi saya jarang. Jadi itu satu-satunya puisi saya, itu pun tugas gitu ya, tugas mata kuliah How to Analyze Poetry seperti itu. Jadi di akhir semester saya disuruh membuat tugas itu, buat tugas puisi tentang ibu, karena waktu itu Desember dan itu juga saya baru 2 bulan ngaji seperti itu. Jadi itulah judulnya I Love You Mom More Than I Can Say seperti itu. Kalau diartikan apa ya? Sudahlah aku cinta engkau ibu lebih dari yang bisa aku ucapkan seperti itu. Nah itu puisi saya yang pertama kali, yang saya sukai meskipun bukan yang pertama tapi pertama dan satu-satunya tentang ibu begitu. Itu Cikgu puisinya Itu yang paling sangat berkesan ya. Iya. Ya, Masya Allah. Jadi dari Kalau ininya ya, berkesan dari lagi satu sisi lagi, Cikgu. kontennya. Kalau Iya, satu lagi silakan, Bang Mel. yang paling berkesan, tapi bukan karya sendiri, ketika membawakan puisi milik Teh Ratu Ika. Itu waktu di kelasnya Cikgu, kan suruh musikalisasi puisi. Nah itu pertama kali istilahnya mungkin personal branding saya di medsos ya. Karena ikut kelasnya Cikgu, terus disuruh bikin musikalisasi puisi ya itu. Ya mungkin itu ya. Kalau dunia offline kan sudah istilahnya sudah ya istilahnya ya. Kalau dunia medsos ya itulah awalnya WCWH. Di online mulai di situ. Iya. Iya, saya aja yang pertama kali dengar itu saya gimana ya? Aduh, saya sempat diam berapa detik. Allah, ini gimana caranya ini ya bisa baca seperti ini. Jadi kalau saya ya aliran puisinya itu mungkin lebih yang ke melo ya. Tapi kalau persoalan ritme, saya lebih tidak agak kurang bisa kalau yang mau bergelombang seperti itu ya. Jadi kalau yang yang lebih yang lebih ini melo, kemudian lebih ke sisi nafsiyah ya, gimana caranya ngebangkitin semangat, mensupport diri ya. Nah, itu saya sukanya ke sisi yang itu. Cuma kalau Mbak Meli itu saya lihat potensinya ada di ini ya. Maksudnya lebih dari membangkitkan sekedar semangat. Jadi giroh perjuangan itu Masya Allah ya. Jadi kalau tadi nyambung cerita yang di bak mobil itu ya. Jadi itu saya langsung bisa ikut membayangkan ya suasananya seperti apa, karena saya sudah pernah mendengar beliau ini. Iya, membaca puisi. Iya, jadi kayaknya segitu dulu ya pertanyaannya sebelum saya ke pertanyaan terakhir. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 19 berapa nih? 20:14 ya. Masih ada beberapa menit lagi. Saya periksa di kolom komentar, ini belum ada yang bertanya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa cepat pulang kita ini ya kalau pertanyaan nggak ada. Iya. Ya untuk teman-teman ya yang masih setia di sini, ini kayaknya lagi menunggu. Mereka lagi menunggu ini ya. Jadi menunggu special performance nih yang sudah saya pamer-pamerkan sejak tadi siang. Ya, jadi sebelum kita ke ini ya, kita menunggu ya. Jadi saya menunggu teman-teman yang mau bertanya, silahkan ya. Ataukah mungkin partisipan di sini itu kebanyakan lebih ke ini ya, dunia opini ya, surat pembaca dan yang lain. Nah, mungkin pada bingung ini ya, mau tanyain apa tentang puisi. Nah, sebelum kita lanjut ya ke saya masih punya satu pertanyaan terakhir nih. Kalau nanti nggak ada bener-bener yang bertanya di kolom komentar, kita sudah ini ya. Ya, kita ke ini dulu ya. Kita minta kesediaan Mbak Meli dulu ya untuk menunjukkan nih ya kepada teman-teman semua. Ini ya,
kemampuan beliau ya. Jadi kelebihan beliau di sisi musikalisasi puisi. Karena tadi saya sudah dapat bocoran informasi ya dari Mbak Afia, beliau sudah membuat puisi dan sudah diserahkan juga sama Mbak Meli. Tapi saya tadi lupa ya, saya mau minta ininya, saya mau minta puisinya ke Mbak Afia itu dalam rangka ini apa? Buat bahan pertimbangan, apakah nanti ini mau di-post mau ikutan juga di YouTube atau gimana ini? Kalau nggak diunggah, saya mati recordingnya sekarang. Bukan ini kan, bukan puisi cinta-cinta. Oh ya, saya lupa tuh Cegu Afi itu sudah ngirim puisi ke saya. Tapi monggo Cegu Afi, monggo ditanya sama Cegu Afi sama Hasni, Cegu Hasni. Juga. Oh ya. Kalau Oh ya. Takut sayanya lupa. Ini. Iya. Itu bukan jadi beliau melankolis. Tahu kayaknya nih mau diapain. Melankolis. Saya masih menunggu Ustazah Meli baca ini. Teman-teman. Oh, ada pertanyaan nih. Masih penasaran bule ya. Jadi pertanyaan bentar. Alhamdulillah ya sudah ada pertanyaan, jadi tidak jadi pulang. Tidak jadi pulang. Iya, kita dengarkan dulu ya. Ya, jadi ini saya record dulu ya. Nanti saya pakai pertimbangan setelah saya saksikan apakah ini akan saya tampilkan di YouTube atau enggak. Ya, silahkan saya kasih kesempatan ya untuk Mbak Meli ya, teman-teman yang lain ya, mohon mic-nya ya di mute supaya nggak ada suara-suara sumbang yang menjadi background. Kemudian puisi yang beliau bawakan ini adalah puisi yang digubah oleh Mbak Afia. Jadi lengkap sekali ya kolaborasinya. Jadi Mbak Afia yang nulis, Mbak Meli yang bacakan. Ya, tanpa berlama-lama ya, saya langsung serahkan panggungnya ya kepada Mbak Meli. Ini enaknya hasilnya sambil berdiri gitu ya. Silahkan. Sambil duduk ini kurang keluar. Kurang keluar. Awas gempa bumi nanti. Ada backsound tidak ini Cikgu? Kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Iya, bagusnya ada backsound. Tunggu. Ada tidak ya? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, Cikgu. Ya nggak seru kalau nggak ada backsoundnya. Oh, atau saya share aja ya. Tunggu. Aduh. Atau saya putarkan di sini di laptop. Iya, bisa. Bentar. Aduh, kok saya jadi grogi ini ya. Soalnya sudah lama ini saya tidak mendengar Mbak Meli membacakan puisi secara langsung. Jadinya, ini backsound-nya apa nih? Yang melo, yang apa? Iya, yang lembut aja, musik slow. Sudah, Cikgu. Tunggu saya sorot ke mic-nya dulu. Pemirsa, mohon maaf ya, jaringannya unsustainable.
Ini sebelum saya baca tanya Cikgu Afi nih. Cikgu Afi, ini intinya tentang apa ini, Cikgu? Apa? Oh iya, sambil ini ya. Sambil menunggu, silakan dijelasin ini intinya tentang apa, biar pemirsanya ada gambaran. Tergambar dulu. Ya, yang lorong pencarian, ya. Jadi lorong pencarian. itu adalah teman seperjuangan. Jadi kita itu dalam dakwah, dalam jamaah itu tidak bisa sendirian, karena bersama-sama saja berat, apalagi sendirian. Dan ketika kita sudah berjamaah, kita harus benar-benar memperkuat gitu ya tali agama Allah itu dengan sila ukhuwah kita kayak gitu ya, biar kita itu tune in gitu, nanti ketika kita sama-sama oleh Allah dipanggil gitu, kita akan bertemu lagi di jannah, insya Allah seperti itu isinya. Jadi tentang teman seperjuangan dalam dakwah, bukan teman sepermainan, tapi teman seperjuangan. Teman seperjuangan ya, Masya Allah. Iya. Ya, soalnya saya juga harus membaca dan meresapinya berkali-kali. Intinya apa ini? Intinya apa? Gitu. Oh iya, Ya, Masya Allah sama yang saya paham. Alhamdulillah kalau begitu. Insya Allah ini mudah ya, kosakatanya masih, diksinya masih mudah sekali seperti itu. Karena bahaya kalau kita buat puisi nanti malah pendengarnya tidak tahu ini maksudnya apaan. Maksudnya apaan? Iya. Ya, sudah Cikgu? Ya. Ini saya nggak lihat. Ininya saya nggak lihat. Aduh, mic-nya. Jadi di sana ada kata-kata gini kan, Mbak Meli, agar jauh di raga, dekat dalam doa. Jadi bukan jauh di mata, dekat di hati ya. Jauh di raga, dekat dalam doa. Seperti itu. Jadi harapannya meskipun saya yang awalnya berhijrah gitu ya dengan teman-teman, ya sudah. Ini sudah. Silahkan dimulai. Ini sudah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lorong pencarian oleh Afiyah Rashad. Resah, gelisah, hati mendesah. Selaksa senyum menawan, tertawan di dalam cawan, bersenandung dalam buayan, merinda indahnya untayan. Dimensi waktu terus melaju, pesat menyelinap dalam kalbu. Asa bergelora menghapus kelabu. Walau belum bersua, ia terus maju. Lirih, perih, sanubari merintih. Merah saga di horizon senja, lorong pencarian diam saja. Menggelitik harap agar sekuat baja, membuka lembaran doa dengan bersahaja. Akal tersandera dalam lorong pencarian, mendamba perjumpaan dalam perjuangan. Mengemban estafet risalah kenabian, akankah bersua dalam singgasana keabadian? Riuh,
gemuruh, jantung ditabuh. Ku cari kau dalam bait-bait doa, berharap dipertemukan yang maha kuasa. Doa-doa itu mengangkasa, di waktu-waktu mustajabah merayunya. Meski jauh di raga, namun dekat dalam doa. Keyakinan menjadi satu-satunya kunci bahwa kau kan kutemui di tempat yang abadi. Melepas lelah di hadapan ilahi, semoga perjumpaan di sana Allah ridhoi. Terima kasih. Masya Sudah selesai, Cikgu. Oh, Masya Allah. Banyak gangguan tadi, anak saya masuk. Jadi tidak konsen. Kan Ustazah Meli kan keren banget baca puisinya. Alhamdulillah. keren. Iya, standing applause ya. Cuma nggak bisa berdiri saya ini. Masya Allah. Ya, jadi kalau tadi sempat saya sebutin bahwa puisi itu ya bisa dia juga punya pesona sendiri ya, punya tempat sendiri ya. Dia jadi salah satu wasilah ya dalam dakwah. Dan kalau lihat karakter ini ya, kalau kita dengar karakter suara Mbak Meli itu memang ini tipikal suara yang dia itu mampu ya membangkitkan giroh ya, khususnya apalagi giroh perjuangan. Jadi ini saya yakin nih banyak sekali yang terhipnotis ya dengan apa yang baru saja beliau bawakan tadi. Dan tidak kalah ini ya, tidak kalah keren tentunya ya. Nah, kalau tadi pembawaan puisinya itu dibawakan oleh Mbak Meli, nah jadi biasanya di balik sebuah puisi yang bagus ya, di balik sebuah pembawaan puisi yang keren, nah ini ada ya, ada Tulisnya keren. Iya, bener banget. Iya, jadi ada ini ya, ada orang di balik layarnya. Nah, dia adalah Mbak Afia ya. Jadi tadi puisi beliau itu yang paling bikin saya ini ada ininya ya. Ada larik yang dia itu menjadi tema kita malam hari ini ya. Jadi ku cari kau dalam bait-bait doaku ya. Jadi ini lebih kalau tadi dikatakan ini adalah puisi tentang persahabatan ya, puisi tentang perjumpaan dengan sahabat ya. Jadi semoga ini sejalan ya dengan apa yang amalan-amalan kita ya, aktivitas-aktivitas kita selama ini ya. Jadi di dunia menulis ya, kita berada di dalam sebuah komunitas itu gunanya adalah untuk menguatkan ya. Sama juga ketika kita dakwah, kita bergabung di sebuah harokah itu adalah untuk menguatkan. Jadi hakikatnya ya, kita berteman, kita bersahabat ya, kita berinteraksi dengan orang lain itu tidak ada lain untuk mengajak dia kepada kebaikan, kemudian sebagai pengingat ya bagi diri kita ketika kita lalai ya, ada sahabat kita, ada teman kita yang mengingatkan ya, maka itulah manifestasi dari apa yang Mbak Meli sampaikan tadi ya, Mbak Meli dan Mbak Afia sampaikan tadi di dalam puisinya bahwa dia mencari temannya itu di dalam bait-bait doanya ya. Jadi semoga ya teman-teman yang hadir malam hari ini ya beserta para narasumber ya dan saya pribadi ya Bule sebagai host, semoga ya dengan apa yang sudah disampaikan Mbak Meli tadi itu kita senantiasa saling mendoakan ya. Jadi itu ini banget ya, kita familiar sekali dengan redaksi bahasa
kalau nggak nemu saya di surga nanti tolong tanyain ya sama Allah. Ya, jadi kurang lebih mungkin seperti itu ya. Jadi kita akan mencari teman kita itu di dalam kebaikan ketika kita nggak ngelihat dia di situ. Nah, ketika kita sampaikan, kita ingatkan secara lisan, kemudian belum berterima di hatinya, maka doakan. Ya. Jadi itulah kurang lebih kalau saya nangkepnya kayak gitu ya. Jadi tadi kalau sudah ada pengantar ya di awal sebelum puisi dibacakan dan teman-teman sudah bisa ya sudah bisa bikin asumsi masing-masing. Nah, kalau dari saya seperti itu ya. Jadi keren sekali ya puisinya. Jadi cara yang berbeda ya, satu cara yang berbeda untuk menggambarkan ikatan persahabatan ini ya, persahabatan karena Allah. Iya, Masya Allah ya, terima kasih banyak ya kepada dua narasumber kita malam ini ya, yang sudah mau direpotkan ya, sekaligus dengan special performance ya dalam musikalisasi puisi ini. Iya, saya langsung ke ini ya. Tadi begitu ditodong suruh ngasih pertanyaan langsung dulu aja ya. Iya, di kolom pertanyaan ini sudah ada pertanyaannya. Oh ya Allah, ini udah mata 4 masih aja buta. Sabar ya. Ini mulai di mana ini pertanyaannya? Udah tertimbun dengan chat. Pertanyaannya Mbak Vina ya. Mbak Vina Umu Harun. Nah, izin bertanya, apakah narasumber pernah membuat dan menyampaikan puisi untuk pasangan-pasangannya, Ci? Kalau Paksu dibacain puisi enggak, Ustazah? kalau dulu sering ya. Kalau dulu awal-awal menikah itu sering ya. Aduh. Kalau sekarang waktunya udah banyak ke anak-anak gitu ya. Jarang ya, sudah ada baby kerucil-kerucil gitu ya, lain ya sudah ya. Ya, kalau dulu masih ya sering banget ya berbalas di di chat gitu ya, SMS ya kalau dulu ya, masih awal-awal itu dulu. Iya sering. Iya Mbak Fia gimana? Kalau Mbak Fia gimana? Kalau sekarang? Kalau dibilang pernah, ya sering kayak gitu. Masih alhamdulillah kalau beliau tidak bisa memang ya untuk membuat merangkai kata, paling cuma saya saja yang merangkai kata seperti itu dan dibacakan. Bahkan kadang saya lagu-lagukan sendiri seperti itu, Cigu. Jadi pernah sering bahkan. Iya. Ya, jadi nggak apa-apa ya kalau sama pasangan halal mah ya, malah berpahala ya. Mengharap itu malah berpahala. Iya. Kalau sekarang tuh the point, Cik. The point. Ya. Emang kadang-kadang ini ya. Iya. Ya, kita ke pertanyaan berikutnya ya dari Umunya Mizan. Jadi mau tanya kepada kedua Cigu, jadi bagaimana tipsnya agar diksi puisi kita itu beragam ya? Karena sudah terbiasa menulis opini dengan kata-kata formal, adakah literatur yang perlu dibaca untuk memprediksi puisinya? Ya, silahkan ya, saya izin bentar. Cik Afi dulu mungkin. Enggak, Cikgu. Cik Afi bisa jawab. Oke. Kalau saya pribadi, saya suka dengerin lagu lagu dangdut khususnya, tapi lagu dangdutnya itu sebelum tahun 90-an Bang Roma. Ya, bisa Bang Haji Roma Irama atau lagu-lagunya Evita Mala seperti itu ya. Jadi memang dari lagu. Terus yang kedua, membaca, banyak membaca. Especially tahu Roma Irama itu. Jadi memang harus banyak membaca. Baca dari buku-buku Melayu bisa, atau saya rekomendasikan buku-bukunya Buya Hamka seperti itu, karena di sana masih banyak berbau
sastra gitu ya. Terus juga buku roman gitu ya, seperti Layar Kembang gitu. Jadi itu dari sana saya dulu bacanya dari sana gitu. Horizon, majalah Horizon. Jadi memang harus banyak membaca sih, nanti berlatih. Jadi biar tidak hilang, dibuat aja latihan, oret-oretan, nanti akan ketemu sendiri, oh ini kurang pas, oh ini sudah pas. Seperti sih puisi, jelas kalau mau buat puisi itu kita harus punya feel-nya, jadi kita harus munculkan feel dalam diri kita sendiri, seperti itu. Nanti diksi akan muncul. Monggo Ameli ditambahkan. Iya. Iya, iya, intinya memang banyak membaca. Dan kita juga bisa melihat kalau untuk puisi ya, kita bisa membandingkan gitu ya. Misal karyanya M.H. Ainun Najib dengan W.S. Rendra, dengan Sapardi Djoko Damono, dan dengan misal Taufik Ismail gitu ya. Mereka itu berbeda-beda sekali ya diksi-diksi yang digunakan. Kalau pembacaan puisi ya apa nih seperti siapa namanya M.H. Ainun Najib itu suka saya. Beliau itu puisinya juga lebih to the point ya, lebih tidak perlu apa ya dengan diksi yang rumit gitu ya, tetapi pesan itu tersampaikan gitu. Jadi bisa dibandingkan lah dengan banyak membaca puisi-puisi itu. Gitu. Ya mungkin begitu. Ya, jadi kalau mau bicara Ustazah Meli kemarin tuh keren banget. Yang apa? Yang di kam? Iya, yang waktu baca puisi saya itu loh, yang negeri pelintat-pelintut. Oh, negeri pelintat-pelintut. Oh iya, ya itu semacam puisinya MH itu kalau yang seperti itu, ya. Nggih. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Boleh. Iya, jadi memang kalau bicara ini ya, bicara apa? Jadi kalau memang kalau bicara memperkaya diksi itu masing-masing jenis tulisan itu memang amunisinya adalah membaca, memperbanyak diksi menulis puisi, berarti bacanya harus puisi ya. Jadi kalau tadi di umumnya Mizan mengungkapkan bahwa beliau lebih sering menulis opini ya, akhirnya terkesan kosakatanya adalah kosakata formal karena yang biasa beliau baca itu adalah opini. Makanya untuk pindah dalam tanda kutip ya. Jadi ini dua alam yang berbeda ya. Satunya non fiksi, satunya fiksi. Jadi atmosfernya itu berbeda ya. Maka bahan bacaannya juga berbeda ya. Jadi untuk memperkaya diksi ya, baca puisi. Ya, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan Mbak Irma. Jadi Cigu mau bertanya, untuk membangun chemistry nih ya, antara diri sendiri dengan karya itu kadang kan harus membaca sastra begitu ya. Salah satunya mungkin novel. Nah, itu bagaimana? Nah, ini pertanyaannya gimana nih? Tanya jawab sendiri. Iya, jadi ini tidak saya lempar ke ini ya, tidak saya lempar ke narasumber karena ini sebenarnya pertanyaannya sudah terjawab ya. Jadi untuk membangun chemistry ya dengan sebuah karya ya, misalnya Mbak Meli tadi membangun chemistry harus menghadirkan ini dulu ya, harus menghadir feel-nya ya, harus ketemu dulu ya, harus siap dulu ya. Jadi kita mau menulis opini ya, mau membangun chemistry dengan opini kita, otomatis kita mesti baca opini dulu ya, harus baca referensi. Sama juga dengan puisi. Jadi untuk membangun chemistry itu ya, kita harus baca dulu bacaan yang dia memang ada hubungannya dengan sesuatu yang kita mau tulis. Supaya kesannya aneh baca buku novel. Atau kita mau menulis opini ya. Jadi itu atmosfer yang aneh. Nah, lebih nyambung kalau misalnya bisa baca buku tentang puisi ya. Buku kumpulan puisi misalnya, kemudian lanjut menulis puisi. Jadi atmosfernya masih ke bawah. Nah, tapi itu ya dia harus satu frekuensi.
Kemudian pertanyaan kedua, kadang diri itu tiba-tiba down ya ketika kita ingin fokus sama satu karya dakwah. Terus ada orang yang mengatakan, kamu juga harus coba yang lain. Jadi jangan itu terus. Untuk menanggapinya bagaimana? Ini saya kembalikan ke ini ya. Saya lempar ke narasumber, mungkin lebih dikaitkan ke pilihan beliau berdua ya, yang lebih konsen ke puisi. Jadi mungkin kalau tadi Mbak Meli sudah menyampaikan bahwa kalau nulis puisi lancar ya, tapi begitu diminta untuk nulis opini susah minta ampun. Nah, ketika ada nih yang mungkin nyeletuk ngomong ya, meminta Mbak Meli untuk karena ditaunya suka nulis ya, bisa nulis, kemudian diarahkan untuk menulis opini ya, supaya tidak berputar di puisi-puisi tidak berputar di tulisan puisi melulu. Nah, Mbak Meli menanggapinya seperti apa nih? Silahkan. Ya memang apa namanya ya, kalau untuk lebih ke opini ya, itu memang harus tulisannya opini ya. Kalau puisi itu tidak begitu mampu untuk membuat istilahnya satu sistematika pemahaman ya. Jadi kan kalau di opini kan ada fakta, analisis, kemudian solusi gitu ya, lengkap. Nah kalau di puisi kan nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu kan. Itu jadi mau tidak mau ya saya pribadi gitu ya harus gitu ya, walaupun dengan bersusah payah dengan memeras memutar otak lebih lagi gitu ya untuk membuat opini gitu ya. Tapi sebenarnya insya Allah itu bisa, cuman yang kadang yang nggak bisa ya, yang membuat kita nggak bisa itu ya dalih itu ya, dalih ya, berbagai macam dalih, alasan. Aslinya ya bisa gitu ya, istilahnya buktinya ternyata juga bisa nulis gitu sebenarnya, cuman yang nggak bisa itu nggak mau aja kan gitu ya, sok-sok sibuk gitu ya istilahnya. Dan insya Allah kalau saya sendiri kan dari puisi nulis opini gitu ya, insya Allah teman-teman yang nulis opini pun gitu kan bisa juga ya, ketika kemudian semua itu adalah diniatkan untuk lillah, untuk dakwah, insya Allah pasti akan bisa gitu. Tinggal mau atau tidak gitu. Tinggal mau atau tidak gitu aja sebenarnya sih. Mungkin begitu, Cikgu. Iya, Masya Allah. Kalau Mbak Afia gimana nih menanggapi hal yang demikian? Lah, ya sama sih sebenarnya, mau keluar dari zona nyaman gitu ya, jadi passion yang sudah kita kan sudah punya passion nih, punya senjata nih. Kalau nulis puisi bisa cepet banget gitu. Tapi ketika sudah disuruh nulis opini ataupun semacam SP artikel kayak gitu, itu harus semedi dulu gitu kan. Semedinya bahkan lama gitu. Harus menghatamkan berapa referensi dulu kan begitu. Jadi memang kalau kemudian hibernasinya jangan lama-lama tapi jadi memang gini, ketika ada orang yang nyuruh-nyuruh, kebetulan sih kalau saya menganggapnya selalu husnuzon gitu kan ya, kita kan diajarkan untuk selalu berhusnuzon. Jadi ya sudah, itu sebagai penyemangat bagi saya untuk keluar dari zona aman saya, dari zona nyaman saya untuk menulis. Dan saya akui betul bahwasanya tulisan opini saya itu masih rasa puisi seperti itu. Jadi kadang sering ditolak media, bukan ditolak sih sebenarnya, suruh revisi lagi karena ini masih berbau sastra gitu kan. Jadi itu juga menjadi pelajaran akhirnya bagi saya, oh kekurangan saya ternyata di sini seperti itu. Itu seharusnya pernah juga nulis SP itu ternyata berasa puisi. Ini puisi ya gitu. Loh, bukan itu SP. Oh ternyata saya nggak punya ilmunya gitu kan. Makanya kemudian itu tadi tapi kita harus belajar ya, memang harus belajar, tidak kemudian mencukupkan diri gitu. Memang benar personal branding itu follow the track record gitu kan ya. Cuma ketika memang kita tahu bahwasanya media saat ini begitu menjadi medan perang kita gitu, maka di lini manapun bisa kita tuangkan ide kita, baik di puisi, opini ataupun artikel seperti itu. Jadi kita berjuang gitu, di mana kita
bisa punya kesempatan di situ, ya kita langsung saja. Masa ya kita tidak ingat kata-katanya Bang Napi kan seperti itu. Ingat gitu, kejahatan bukan hanya karena ada ini, tapi karena ada kesempatan kan seperti itu. Jadi ya sudah, gunakan kesempatan kita. Kalau memang kita mampu merangkai opini dan juga bisa membuat puisi, ya silahkan saja begitu, dicoba gitu, dicoba. Kita tidak akan pernah tahu kita bisa atau tidak sebelum kita mencobanya. Jadi jangan pernah mundur sebelum bertanding seperti itu. Jadi cobalah gitu. Sampai kapan? Sampai bisa insya Allah. Iya, itu tadi ya tanggapan dari narasumber kita. Bule silahkan ini ya, beliau mabok ini di mobil. Onggo Bule silahkan ini ya, silahkan istirahat ya. Soalnya lagi dalam perjalanan juga ya. Ini bisa saya handle, Rakrucil bisa. biar bisa ini, biar bisa kondusif dalam perjalanan ya. Diamanilah Bule. Iya, tadi ada pertanyaannya Mbak Nur Rahayu ya, kalau saya nggak salah. Tadi bertanya masih tentang puisi. Jadi pertanyaannya bagaimana menghadirkan ruh ya di dalam tulisan puisi. Jadi menulis puisi, kemudian ketika orang membaca itu dia kayak ngerasa hidup ya dengan puisi yang kita buat. Silahkan Mbak Meli. Gimana tadi Cikgu? Gimana menghadirkan ruh di dalam puisi? Kalau nulis puisi atau baca puisi? Itu gimana supaya puisinya itu terasa hidup? Kalau menulis puisi, ya jelas ketika kita menuangkannya itu juga dengan dengan perasaan juga gitu. Misalnya menuangkan puisi itu juga dengan ruh gitu. Insya Allah itu nanti akan tersampaikan juga kepada para pembaca gitu. Atau kalau mungkin kita membaca puisi, berarti harus dengan sepenuh jiwa gitu, sepenuh rasa gitu. Nanti itu akan dirasakan juga oleh para audiens gitu istilahnya. Ya, jadi ketika menulis puisi pun kita harus menghadirkan rasa gitu istilahnya. Kalau saya mungkin seperti itu ya. Jadi puisi kita itu akan terasa. Gitu. Ya mungkin begitu Cikgu. Nah bagian ini kayaknya susah ya. Maksudnya sesuatu yang abstrak. Jadi menghadirkan rasa ya. Memang orang sekilas kalau ngelihat puisi ya dari perwajahan puisi saja itu kan dia beda ya dengan tulisan pada umumnya. Jadi bentuknya bait dan larik. Kemudian orang ngelihatnya kayaknya gampang nih ya, mudah nih menyusun-nyusun kata-kata dalam puisi. Tapi ternyata tidak semua tulisan puisi itu yang ketika dibaca itu dia bisa mempengaruhi alam bawah sadar pembaca. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Mbak Meli bahwa menulis puisi ya, ketika kita ingin puisi kita itu terasa hidup ya, ada ruhnya, maka kita mesti menghadirkan taste, menghadirkan feel ya, feeling, perasaan kita ya, jadi menumpahkan, jadi ikut larut di dalam apa yang kita tulis. Nah, kalau dari Mbak Afia gimana? Apakah sama atau ada tambahan? Karena memang puisi itu kita berbicara puisi, berbicara emosi, berbicara tentang rasa. Nah, puisi itu luapan emosi, juga luapan rasa. Sebenarnya setiap manusia itu sama Allah sudah diberikan anugerah ya. Sejak lahir namanya naluri, seperti itu ya. Ada naluri bako, ada naluri tadayun, dan juga ada naluri nau. Dari situ sebenarnya saya mengembangkan, akhirnya ketika saya ngaji tahu itu, akhirnya dari situ saya tarik bahwasanya oh ini puisi tentang naluri bako, oh ini tentang
naluri nau, ini tentang naluri tadayun begitu. Jadi seperti tadi itu gabungan gitu ya, gabungan antara naluri bako dan naluri tadayun dan naluri nau saya seperti itu kepada teman seperjuangan. Jadi seperti itu sih sebenarnya puisi itu. Bagaimana cara menuliskannya, meluapkan idenya gitu ya. Sudah tinggal dicari feel-nya gitu. Kita sekarang emosinya lagi apa? Kalaupun kita marah dengan penghinaan terhadap Rasulullah gitu ya, itu bisa kita buat puisinya langsung gitu. Jadi tinggal diambil momen-momen itu. Atau sekarang ada Maulid Akbar gitu, saya sudah buat puisi itu bukan rindu biasa seperti itu, rindu kepada siapa? Kepada Rasulullah seperti itu. Mungkin masih pantas gitu kan ya. Saya berbicara rindu tapi saya tidak melakukan apa-apa, hanya diam saja, diam membisu ketika Rasulullah dihina seperti itu. Jadi itu bisa sebenarnya, kita tinggal menghadirkan feel kita, rasa marah mungkin gitu ya, ketika memang ada satu hal yang membuat kita marah dengan dihinanya Rasulullah dan Islam, atau terus kita merasa marah juga ketika saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Myanmar, itu bisa sebenarnya dijadikan puisi seperti itu. Sangat bisa sekali gitu. Jadi itu sih sebenarnya, kalau mau itu sedikit tips saja. Kenapa saya berbicara itu? Karena sebenarnya kalau sebelum PD2 meledak itu ya, John Milton ataupun Charles Dickens itu kan mereka membuat puisi yang di sana itu membakar semangat perangnya para pasukan gitu ya, pasukan Eropa itu ya dengan puisi gitu. Jadi puisi-puisi mereka itu tentang bagaimana kemudian menghadapi kaum muslim itu seperti apa. Itu bahkan mereka menggambarkan kaum muslim dalam puisi-puisi mereka seperti itu. Jadi ya kita harus menghadirkan rasa itu, menghadirkan rasa dan emosi kita. Mohon maaf Cikgu sambil ini nggih, tak tutup. Iya. Iya, Masya Allah ya. Jadi jadi kalau dari pemaparan Mbak Afiyah ya dan Mbak Meli tadi, ini kegambar banget ya bahwa menulis puisi ya, walaupun dia kelihatannya mudah, tapi ketika kita ingin puisi, pesan di dalam puisi kita ya, amanat di dalam puisi kita itu sampai kepada pembaca ya, bahkan sampai ini ya mempengaruhi alam bawah sadar dia, maka memang yang perlu dimaksimalkan itu adalah ini tadi ya, proses menghadirkan rasanya itu, karena manusia kan dikasih ini ya, masing-masing manusia itu sudah dibekali naluri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sisa kita mengasah saja ya potensi itu lewat gubahan kata ya, pilihan-pilihan kata ya, diksi yang kita hadirkan di dalam puisi kita. Ya, Masya Allah ya, tidak terasa sudah pukul 20:53 ya, masih ada 7 menit lagi. Nah, pertanyaan terakhir ya untuk kedua narasumber kita ya. Jadi saya ke Mbak Meli dulu, harapannya nih ya, apa harapan Mbak Meli ya melalui kontribusi puisi ini ya, khususnya di dalam ini ya, khususnya di dalam sebagai wasilah dakwah. Silahkan Mbak Mel. Ya, terima kasih Cikgu. Harapannya tentunya ya mungkin bisa menjadi Abdullah bin Rawahah abad ini. Wah, Insya Allah. Pengennya seperti itu ya. Amin, kan kalau keinginan, cita-cita kan harus yang tertinggi kan Cikgu ya. Iya, benar ya. sekali. Jadi paling tidak dengan kalau saya mungkin lebih ke pembawaan puisi kan memang. Jadi bagaimana kemudian syair-syair yang saya bawakan itu mampu menggugah semangat teman-teman untuk terus berjuang, untuk istiqomah ya di jalan dakwah yang pastinya semakin ke depan ini akan tentunya akan semakin banyak tantangan, hadangan, hambatan kan seperti itu. Jadi harapannya tentu saja bisa menjadi seperti sosok sahabat ya Abdullah bin Rawahah yang syairnya itu tidak hanya sekedar mencurahkan rasa dan emosi jiwa, namun juga sebuah syair yang mampu menggelorakan semangat juang bagi para sahabat-sahabat yang lainnya. Mungkin begitu.
Iya, Masya Allah ya. Itu closing statement dari Mbak Meli. Silahkan Mbak Fia, terakhir. Harapannya dengan puisi ini ya menjadi titian pahala bagi kita semua tentunya yang menulis dan juga yang membacanya, juga menjadi secercah harapan gitu ya bagi siapapun yang di sana itu memahami maknanya seperti itu. Jadi itu harapannya Cigu. Yang jelas menjadi ladang pahala itu. Iya, Masya Allah ya. Iya, amin, amin. Alhamdulillah ya, kita sudah tiba ya di penghujung acara ya. Masih ada waktu 5 menit sebenarnya ya, tapi sudah pada riuh kayaknya ini para bocah ya. Iya, saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk kedua narasumber kita malam hari ini ya, ada Mbak Meli Mustofia dan Mbak Fia Rasyad. Terima kasih banyak ya. Semoga apa yang Mbak bagi malam hari ini ya, Mbak berdua bagi malam hari ini ya, semoga diganjar pahala ya Amin, di amin, sisi amin. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mau menyampaikan ucapan terima kasih juga ya tadi, aduh sempat saya merasa bersalah ini sama bule. Aduh, padahal bisa biar saya handle sendiri saja dulu ya, tapi beliau bilang bisa di perjalanan, cuma akhirnya tadi mabok kan, aduh kasihan. Ya, amanillah untuk bule ya, syafakillah ya, semoga lekas pulih kondisinya ya di perjalanan lancar. Kemudian ucapan terima kasih juga ya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri ya untuk hadir dan bergabung ya di acara Meet the Glasses episode 7 malam hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf ya dengan segala apa ya, dengan skala drama-dramanya ya. Begitulah ya ketika emak-emak nge-zoom. Ada aja. Iya, tapi semoga itu tidak ini ya, tidak mengurangi keberkahan acara, tidak mengurangi antusiasme teman-teman ya untuk menggali ya sesuatu yang positif ya, kebaikan dari apa yang sudah kita perbincangkan malam hari ini ya. Jadi intinya dari awal ya agenda ini hadir ya, itu selalu memberikan apa ya, kayak semacam alternatif ya, solusi bagi teman-teman yang dia nggak bisa jenis tulisan ini ya, inginnya di tulisan yang bisa diarahkan ke tulisan yang lain yang kira-kira dia lebih settle, dia lebih cocok ya dengan karakteristik teman-teman. Dan kalaupun tadi sempat disinggung ya oleh narasumber kita bahwa kita tidak boleh mencukupkan diri ya di satu jenis tulisan ya, tapi bukan berarti juga memaksakan diri ya untuk bisa semua. Jadi kalau teman-teman sudah ada ya yang yang mendominasi ya dari jenis jenis-jenis tulisan, silakan itu yang paling diasah ya. Adapun yang lainnya itu mungkin bisa menjadi pendamping ya, bisa menjadi sampingan sehingga teman-teman itu tidak mencukupkan diri dengan satu jenis ilmu. Ya itu mungkin saja ya yang bisa kita bagi pada malam hari ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya tutup agenda malam hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi